소나무 소리가 아프지 않아요 나는 Ia akan memandu acara sore hari ini. Dan perlu juga saya informasikan bahwa setiap kita yang hadir di dalam ruangan ini sudah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atau sudah melakukan proses swab. Dan kami juga tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Dan kami juga menyampaikan selamat sore bagi setiap keluarga maupun rekan-rekan yang saat ini sedang mengikuti acara pernikahan dari Yohanes dan juga Grace secara online melalui kanal YouTube yang ada. Semoga juga tidak mengurangi sukacita dan kebahagiaan sore hari ini. Baiklah, setiap kita yang sudah ada di dalam ruangan ini, boleh saya persilahkan untuk sama-sama kita berdiri dan akan kita sambut kehadiran keluarga, best man bridesmaid dan juga kedua mempelai yang berbahagia. Bapak Ibu para tamu undangan sekalian, kita sambut orang tua mempelai pria, Bapak Albert Samosir dan Ibu Erlina Romana Sijabat.
tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan mulai masuk dalam ibadah pemberkatan kita sore hari ini. Aku
sore ini Kau setia, selamanya Kau setia. Terima kasih Tuhan. Terus pegang tangan setiap kami, khususnya Yohanes dan juga Grace, khususnya memasuki Tuhan hidup yang baru dalam kehidupan mereka Tuhan. Biar Engkau sendiri yang memegang tangan kanan mereka. Thank you Lord Jesus. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya. Biar ini jadi iman kami Tuhan, khususnya buat Yohanes dan Chris. Cuma Tuhan yang pegang tangan mereka, yang tuntun mereka terus masuk dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Amin. Mengikuti jalan. Katakan kudus, kuduslah Kau Tuhan. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan. Kudus namamu. Yes, thank you Lord. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang benar, Yesus namanya. Kalau boleh saya kesaksian sedikit Bapak Ibu. Jadi saya Grace Monica ini, saya kenal sejak usia 6 tahun. Dan kalau hari ini kita semua boleh hadir di tempat ini, menyaksikan bagaimana Tuhan memberkati dia dengan pasangan hidupnya. Anugerah Tuhan, amin. Saya percaya semua keluarga besar yang ada di sini juga merasakan kebahagiaan yang sama. Gak gampang dalam situasi pandemik sekarang, kita boleh sama-sama gathering, kita boleh sama-sama untuk melakukan pernikahan kudus. Tapi semua karena kebaikan Tuhan. Dan saya tahu ikut serta dalam prosesnya di mana Grace mulai beranjak dewasa. Kami pelayanan sama-sama. Dia selalu mensupport saya sebagai kakak dan saya juga, dia selalu ada buat saya. Dan hari ini saya bersyukur boleh bersama di tempat ini menyaksikan bagaimana Tuhan akan membawa mereka masuk dalam satu kehidupan yang baru. Kita katakan kudus-kudus biar hadirat Tuhan turun di tempat ini. Thank you Jesus. Kudus Tuhan, kudus namamu. Amen. Thank you Lord. Ku beri syukur Dalam simfoni indah,
kebaikan-Mu, karya-Mu ya Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini. Sertai ya Tuhan acara pemberkatan nikah ini, biar Kau sendiri nanti yang akan memberkati kedua anak-Mu ini. Biar kiranya mereka boleh menjadi pasangan yang diberkati oleh Tuhan, pasangan yang diperkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua, berkati keluarga besar ya Tuhan, dan kami tahu kalau mereka dipersatukan, berarti dua keluarga besar dipersatukan. Ada rencana-Mu yang indah ya Tuhan, supaya mereka dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih beracara di tengah-tengah acara pemberkatan pernikahan ini. Dan kami serahkan ya Tuhan acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau kita ada di tempat ini bukan kebetulan. Sudah disampaikan ya, memang ini semua karena di tengah-tengah pandemi ini, saya pun pada waktu diminta oleh Grace, oleh Yohanes, dan memang kebetulan saya juga mengenal keluarga mereka, saya rasa bahwa saya bilang dalam hati saya harus bisa ini. Tapi ada pandemi saat itu, waktu itu masih ada 2 bulan ya, kurang lebih masih 2 bulan. Dan nyatanya di Jakarta ini pandemi COVID-nya cukup baik. Wah, saya katakan gimana ya, saya doa Tuhan, kalau memang betul Tuhan izinkan ya ini turun levelnya. Nyatanya puji Tuhan ya, hari ini levelnya turun dari 4 ke 3. Saya katakan oh puji Tuhan, berarti kita diizinkan oleh Tuhan. Jadi semua bukan karena keluarga kita ya, puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, khususnya Grace dan Yohanes, sebelum kalian memasuki acara pernikahan ini, saya akan coba sampaikan beberapa ayat untuk membekali kehidupan kalian. Mengingat ya. Ya, saya ulangi bahwa saya mau lebih jelas lagi, Grace adalah anak dari Bapak Joseph Risarip dan Ibu Grace Monica. Betul ya? Dan Ibu Lisa ya. Ibu Lisa Bahri. Betul ya? Dan Yohanes adalah anak dari Bapak Albert Samosir dan Ibu Erlina Romana. Sore hari ini saya akan menyampaikan beberapa ayat untuk membekali kehidupan Grace dan Yohanes. Saudara kasih Tuhan, pemberkatan nikah kudus ini hanya dapat dilaksanakan berdasarkan janji nikah. Ya, jadi nanti sebelum pemberkatan nikah, nanti mereka akan menyampaikan janji nikah di hadapan Tuhan. Kita semua akan menjadi saksinya. Dan pernikahan adalah, karena pernikahan adalah desainnya Tuhan sendiri. Bukan manusia yang mendesain, Tuhan yang mendesain. Ini rancangan Tuhan sendiri. Di dalam kitab Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi kita tahu bahwa Adam waktu diciptakan sendiri, lalu Tuhan katakan tidak baik manusia seorang diri, lalu diciptakanlah Hawa. Dikatakan sebagai penolong yang sepadan. Nah, sepadan itu dalam bahasa Ibrani-nya kenekdo, ya. Berarti arti katanya didesain, dirancang untuk menjadi teman. Jadi hari ini Grace khusus dirancang menjadi teman dan partner sesuai dengan rencana Tuhan hanya untuk Yohanes. Jadi kalau dulu Hawa diciptakan oleh Tuhan, dirancang oleh Tuhan hanya untuk menjadi teman partner hanya untuk Adam. Dan hari ini Grace juga didesain, dirancang menjadi teman dan partner yang sesuai hanya untuk Yohanes. Itu arti kata sepadan. Pernikahan bukanlah tujuan akhir dari kehidupan, tetapi pernikahan adalah sarana atau kendaraan untuk mencapai tujuan ilahi. Ada tujuan ilahi, saudara. Jadi untuk mencapai tujuan ilahi itulah makanya dua dijadikan satu. Ya. Jadi bukan hanya tujuan akhir. Kadang-kadang orang berpikir, ya setelah sekolah, kuliah kerja ya sudah Pak, nikah, punya anak, selesai. Ya itu, tidak hanya itu. Tapi ada tujuan Tuhan di dalam pernikahan kita kalian. Dalam pernikahan kita yang sudah menikah, ada tujuan Tuhan. Pemberkatan nikah kudus atau peneguhan pernikahan ini dilaksanakan hanya antara laki-laki dan perempuan. Saya tambahkan ya, dari awalnya. Karena hari ini kita tahu sendiri ada yang lahirnya laki-laki, di tengah-tengah dia ganti. Benar ya, ada ya. Tapi saya tahu kalian asli dari awalnya. Dan karena saya mengenal keluarganya, saya tahu Grace asli, Yohanes juga asli. Benar ya Pak ya? Jadi karena pernikahan ini hanya ya dilaksanakan hanya antara laki-laki dan perempuan. Kejadian 1 ayat 28 dan 27 dan 28 katakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Jadi hanya untuk laki-laki dan perempuan. Di luar itu Tuhan tidak merancangkan pernikahan itu. Allah memberkati mereka, dikatakan ayat 28. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kalian diciptakan dalam pernikahan ini untuk menguasai bumi. Menguasai bumi sesuai rancangan Tuhan. Karena hari-hari ini kita bisa melihat manusia menguasai bumi menurut kehendak hatinya. Sehingga terjadilah keadaan bumi seperti ini. Tapi Tuhan ingin kalian berdua menguasai, keturunan kalian adalah keturunan ilahi. Menguasai bumi, bukan dikuasai oleh bumi. Sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sejak memasuki pernikahan atau berumah tangga, maka bukan lagi berbicara mengenai jatuh cinta. Ya, kalian pada waktu ketemu berapa tahun yang lalu jatuh cinta. Tapi begitu masuk pernikahan, coba tanya sama yang sudah nikah, nggak ada lagi bicara jatuh cinta. Ya, betul
betul ya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Tapi yang adalah membangun kasih. Membangun kasih di antara kalian berdua. Jatuh cinta sudah lewat. Nanti kalian akan masuk ini sejak hari ini. Membangun kasih. Karena kalian akan melihat aslinya dari Yohanes. Grace lihat asli Yohanes, Yohanes lihat aslinya Grace. Jadi harus membangun kasih. Ya. Saudara kasih Tuhan. Dan untuk membangun kasih ini kalian harus melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan sepenuhnya. Dalam kitab Pengkhotbah 4 ayat 12 katakan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi libatkan Tuhan untuk membangun kasih dalam kehidupan rumah tangga kalian. Lalu saya ingin sampaikan, bahagia atau tidak, kalian semua saya percaya yang mau menikah atau yang sudah menikah ingin kita bahagia. Bahagia atau tidak bukanlah takdir. Jadi jangan bilang takdir kalau tengah-tengah kehidupan rumah tangga terjadi sesuatu. Lalu takdir berarti Anda menyerah. Karena bahagia atau tidak itu adalah pilihan. Saya yakin kita semua, Grace, Yohanes ingin kehidupannya bahagia. Oleh karena itu ikut sertakan Tuhan dalam rumah tangga kalian kalau ingin bahagia. Mazmur 127 ayat 1 dan 2 saya bacakan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepadanya, kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara harus jadi pasangan yang dicintai Tuhan. Grace dan Yohanes harus jadi pasangan yang dicintai oleh Tuhan. Dan untuk dapat dicintai Tuhan, Grace dan Yohanes harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan saja firman Tuhan. Kalian pasti hidupmu akan bahagia. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Nah, ini penting. Yang pertama, ada komitmen. Kalian berdua harus memilih komitmen, janji yang harus ditepati. Ada janji yang harus ditepati. Dan ini janji ini Tuhan catat. Dan Tuhan ingin supaya suami istri itu hidupnya bahagia. Yang pertama dikatakan komitmen untuk hidup kudus dengan pasangannya. Kalian harus hidup kudus dengan pasanganmu. Hanya dengan pasanganmu. Ibrani 13 ayat 4 katakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Jadi kalau kalian mau hidup bahagia, hindari itu semua. Jaga kekudusan. Dan untuk dapat hidup kudus, tidak dapat dipisahkan daripada ibadah bersama-sama. Masuk dalam mezbah keluarga. Sungguh-sungguh. Kalau ada masalah, bawa kepada Tuhan. Kalian berdua bawa kepada Tuhan. Sebab orang yang takut akan Tuhan tidak mudah goyah dalam menghadapi cobaan. Lalu yang selanjutnya, komitmen untuk setia terhadap pasangannya. Harus setia. Dikatakan di dalam Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi harus punya komitmen hidup setia. Ya, kalau sekarang Grace ngelihat Yohanes ganteng ya, ganteng dong. Kalau nggak mau. Yohanes juga ngeliat
lihat-lihat yang lain, lihat-lihat boleh. Hanya lihat-lihat saja. Karena yang kalian miliki itu hanya di samping kalian ini. Amin. Jadi nantinya akan pasti berubah bentuknya. Saya menikah baru jalan merambat ke 40 tahun. Baru merambat. Ya. Berubah, udah banyak berubah. Tapi kita harus belajar tetap setia. Amin. Ya, harus tetap setia. Jangan nanti kalau sudah berubah, ya mungkin rambutnya agak rontok. Barangkali lo ya, nanti gimana sih udah tetap hitam ya, tetap tebal. Langsung, wah kok kayak begini? Ya itulah manusia. Tapi kalian harus tetap setia. Di dalam kitab Maliaki 2 ayat 15 katakan, saya bacakan. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Dari istri masa mudanya, bukan istri muda. Ingat. Jadi yang Tuhan perhitungkan adalah istri masa mudamu. Amin. Ayat 16 katakan, sebab itu aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Harus ingat ini. Kalau Tuhan membenci perceraian, kalau Tuhan sudah benci sama kita, siapa yang mau bela kita? Kalau manusia membenci kita, ada Tuhan yang akan membela kita. Amin. Tapi kalau Tuhan sudah membenci kita, siapa yang mau bela kita? Jadi Tuhan ingatkan kepada kita semua, anak-anaknya, jangan mempermainkan kehidupan rumah tangga. Kalian harus tetap setia. Kejadian 2 ayat 24 katakan, sebab itu seorang laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Tidak dapat dipisahkan. Satu daging berarti tidak dapat dipisahkan. Kalau dipisahkan berarti berdarah-darah. Ya. Menjadi satu daging. Bicara mengenai apa? Harus jujur. Sama-sama terbuka, saling mempercayai. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Saya waktu konseling mereka berdua, saya katakan, kalian sudah terbuka semua? Tidak ditutupi lagi? Ceritakan dulu sebelum kalian menikah. Jadi kalau mau terima, ya terima apa adanya. Terbuka, saling jujur. Ya, saya katakan, kan betul ya, saya konseling seperti itu. Jadi kalian harus terbuka, jujur. Lalu dikatakan Tuhan, dikatakan satu daging itu bicara membangun kerohanian bersama. Jadi kalau mau maju di dalam Tuhan, jangan hanya suaminya aja atau istrinya saja. Sama-sama kalian berdua harus melayani Tuhan. Amin. Jangan udahlah biarin mama di rumah aja. Atau papa kerja aja, aku yang melayani. Kalian berdua harus sama-sama melayani Tuhan. Satu daging. Juga bicara mengenai mempunyai visi dan masa depan yang sama. Ya, harus punya satu visi di dalam kehidupan rumah tangga. Dan harus punya waktu yang bersama dan kepemilikan bersama. Nanti waktu teken pernikahan milik bersama ya semuanya. Enggak ada janji-janji ini milik saya, ini milik kamu, enggak ada ya. Nah, milik bersama. Semua sama. Selanjutnya, komitmen untuk hidup dalam kasih Kristus, yaitu firman Tuhan yang menjadi dasar pernikahan yang diberkati Tuhan. Ada firman Tuhan, janji Tuhan ini terhadap kedua anaknya ini. Ya. Contoh, ya, di
Di dalam di Alkitab katakan di perkawinan di Kana, di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama dalam pelayanannya. Di dalam kitab Yohanes 2, kalau saudara bisa baca nanti. Di situ Ibu Yohanes berkata, mereka kehabisan anggur. Ada pesta yang kehabisan anggur. Anggur itu bicara mengenai sukacita. Ada sukacita di dalam kehidupan ini. Kalian juga ada sukacita dalam rumah tangga. Mereka kehabisan anggur, kata Yesus kepadanya. Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maka mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka mujizat terjadi, air menjadi anggur yang baik. Anggur saya katakan diartikan sukacita dalam rumah tangga. Kisah ini memberi arti bahwa kalau saudara, kalau Yohanes dan Grace melakukan perintah-perintah Tuhan, maka anggur sukacitamu, anggur sukacita dalam rumah tanggamu akan selalu baik dan manis. Tidak pernah kehabisan. Amin. Jadi terus lakukan perintah Tuhan. Saya ajak saudara Yohanes dan Grace untuk kita membaca kitab Efesus 5 ayat 22 sampai 29. Sekarang untuk Grace dulu ya. Efesus 5 ayat 22 sampai 29. Tolong dibaca ya Grace. Ini adalah perintah Tuhan bagi suami dan istri. Efesus 5 ayat 22 Hai istri, 22 sampai 24 dulu sekarang Grace. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Amin. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Amin. Grace mau melakukan itu? Amin. Ya. Harus tunduk dalam segala hal. Benar mau tunduk? Seperti jemaat kepada Tuhan Yesus. Sekarang tolong baca Yohanes ayat 25 sampai 29. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguruskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Nah, amin. Ya. Yohanes mau melakukannya itu? Benar ya? Banyak loh itu. Ya, harus merawat istrinya. Ya, harus menjaga istrinya. Harus mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya sendiri. Ya. Harus ngurusin betul-betul istrinya dan membawa dia hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu tanggung jawab suami. Amin. Betul ya? Kalau kalian lakukan itu, Yesaya 48 ayat 18 dan 19 katakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, tadi itu sudah ada perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Jadi kalian bisa lihat, itu pilihan. Kalau kalian ingin hidup bahagia
bahagia, sukacita terus. Lakukanlah perintah Tuhan. Memang nggak gampang. Begitu terjadi pertikaian, kalian harus ingat akan janji Tuhan. Ya. Pilihan, ingat, aku ingin bahagia. Ambil keputusan, aku ingin bahagia. Jadi lakukan firman Tuhan. Dan ingat nanti kalau terjadi sesuatu sesuatu di rumah tangga. Coba saya mau tanya di sini, adakah rumah tangga yang tidak pernah bertikai? Kalau yang ada, angkat tangan. Kalau ada, semua pasti ada persoalan. Tapi biarlah persoalan itu menambah kasih sayangnya nanti makin bertambah. Amin. Ya. Jadi kalau kalian nanti ingat, kalau bertikai, ingat kalian nanti di hadapan Tuhan sebentar lagi akan menyampaikan janji nikah. Ingat itu. Dan ingat akan perintah-perintah Tuhan sebagai istri dan sebagai suami. Lalu yang kedua, saya ingatkan, miliki tadi yang pertama komitmen, yang kedua miliki komunikasi yang baik. Sediakan waktu untuk komunikasi verbal. Selama ini kalau ketemu waktu pacaran, teleponan kan, nggak WA-an aja kan, teleponan terus pasti kalau nggak dengar suaranya tuh, betul nggak? Betul. Kalau nggak dengar suaranya rasanya nggak tenang hatinya. Kalau dengar suaranya baru makannya enak gitu. Tapi jangan sampai nanti begitu sudah nikah hanya WA aja. Cukup WA. Kalian harus tetap ada komunikasi. Amin. Memang ini zaman pandemi. Semua pakai WA. Tapi perlu. Makanya ada Zoom online. Ketemu, buka, ngomong. Ya, kalian harus tetap punya komunikasi yang baik. Efesus 4 ayat 29 katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi saya ingatkan, harus punya komunikasi yang baik. Kalau kalian dulu suka waktu pacaran kemarin nih, suka bercanda kan, bikin ketawa-tawa, ya. Tapi nanti pada waktu nikah tetap harus ya. Jangan sudah nikah, waduh tegang. Ya, harus tetap ada. Amin. Yang ketiga, miliki kepedulian, care. Kepedulian untuk pasangannya. Karena kepedulian itu menuntut kerjasama, kerja keras. Dan sifat rela berkorban seperti Tuhan Yesus rela berkorban untuk kita semua. Amin. Punya kepedulian, rela berkorban. Setelah kalian berumah tangga nanti, saudara harus mengesampingkan kepentingan diri sendiri guna menyenangkan pasanganmu. Amin. Jangan dulu aku senang ini, istriku gak suka itu. Masa bodoh. Yang penting aku senang, terserah dia. Gak bisa gitu. Amin. Sekarang kalian dua jadi satu, berdua. Amin. Jadi harus punya kepedulian. Kepedulian terhadap pasangan harus tulus. Tidak ada kepalsuan atau kepura-puraan. Seperti Tuhan tulus kepada jemaatnya, kepada kita semua. Begitulah kita harus tulus terhadap pasangan kita. Hendaklah kamu saling peduli terhadap terhadap masalah terhadap pasanganmu. Masalah pasanganmu turut merasakan, harus punya merasakan. Kalau misalnya nanti pasanganmu punya masalah, kamu pun harus mensupport. Amin. Harus ada peduli. Ajak, yuk Pak, kita doa. Ya, kalau ada masalah dalam pekerjaan barangkali, ya, disupport, ada peduli. Jangan masa bodoh, terserah kamu lu. Yang penting pulang bawa gaji yang banyak, nggak seperti itu. Ya.
Karena Tuhan ingat, Tuhan akan memberkati kalian dengan keturunan ilahi. Anak-anak kalian akan menjadi tanggung jawab kalian bersama di hadapan Tuhan. Anak-anak adalah milik pusakanya Tuhan. Ingat itu. Nanti kalian punya anak, itu milik pusaka Tuhan. Jadilah teladan bagi anak-anakmu. Kalau kalian nanti nikah, kalian punya anak, diberkati dengan keturunan ilahi, menjadi teladan bagi anak-anak kalian. Alkitab katakan kalau orang tua hidupnya kudus, maka anak-anaknya, keturunannya kudus dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, kiranya ayat-ayat ini boleh menjadi bekal buat kalian. Tuhan Yesus berkati. Kita akan sama-sama saat ini mau mendengarkan janji nikah. Yang akan disampaikan oleh kedua pasangan bergantian. Kita sama-sama akan mendengar janji nikah, karena inilah dasar daripada pemberkatan nikah hari ini. Silakan Yohanes. Sebentar, tolong itu mic-nya belum, biar sama-sama dengar semua. Ya. Ditukar aja. Ya. Cek. Saya Yohanes Samosir berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Grace Monica, sebagai istri yang sah dan satu-satunya mulai saat ini hingga seterusnya. Saya berjanji akan bersungguh-sungguh mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaatnya dan juga seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup dengan kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan selalu hidup dengan rukun dan damai sepanjang hidup ini. Amin. Silakan sekarang disampaikan oleh Grace. Saya, Grace Monica, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Yohanes Samosir, sebagai suami yang sah satu-satunya mulai saat ini sampai seterusnya. Saya berjanji untuk selalu tunduk dalam segala hal, sama seperti kepada Tuhan, dan menghormati sebagai teman pewaris kasih karunia Allah. Saya berjanji untuk hidup kudus, menjadi penolong yang setia, selalu menaruh harap hanya kepada Tuhan, hidup rukun, damai sepanjang hidup ini. Amin. Amin. Ya. Kita beri tepuk tangan sama-sama. Kita sudah mendengar. Ya. Sekarang tetap kalian berhadapan. Akan kita masuk acara pemakaian cincin. Ya. Bentuk bulat, tidak ada ujung pangkalnya, terbuat dari logam mulia, melambangkan cinta kasih Tuhan yang mulia, yang tidak pernah berkesudahan, yang mengikat hidup kalian berdua. Amin. Silakan dipasangkan di jari manis tangan kanan Grace. Kasih
Tuhan, cinta kasih Tuhan yang mulia, yang mengikat kalian berdua, yang tidak berkesudahan. Silakan sentuh di jari manis tangan kanannya Yohanes. Sekarang silakan kita akan masuk dalam acara pemberkatan. Kita kasih pujian dulu ya. Kita naikkan satu pujian. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Arahkan tangan saudara dan saya minta untung dari Grace Gunawan hari ini tanggal 28 Agustus 2021 di hadapan Tuhan, di hadapan hamba-hamba Tuhan, di hadapan semua hadetolan yang hadir di tempat ini, berdasarkan janji nikah yang disampaikan oleh kedua mempelai dan dengan otoritas Tuhan, saat ini Saudara Yohanes Samosir dan Saudari Grace Monica dipersatukan menjadi pasangan suami istri yang sah di dalam pemberkatan nikah kudus ini, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kalian berdua. Hidup memberkati di rumah tangga kalian. Sehingga kalian menjadi berkat buat kedua keluarga besar kalian dan kepada orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan kalian. Kiranya Tuhan akan memberkati pelayanan kalian. Kiranya Tuhan akan memberkati pekerjaan mata pencarian. Apapun yang kalian kerjakan dengan benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti buat berhasil. Kiranya Tuhan akan memberkati kalian dengan keturunan-keturunan ilahi. Tuhan akan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam nama Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan keintiman bersama Roh Kudus menyertai hidup kalian berdua. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Berhadapan. Sekarang cara bukan slayer ya. Silakan. Jonas, pelan-pelan aja. Coba dilihat betul nggak ini ya. Haleluya. Betul nggak ya? Betul ya, untuk Grace ya. Cantik ya. Nah sekarang berilah tanda kasih sayangmu kepada Grace. Silakan. Nah karena pandemi sekarang hanya itu saja. Tutup. Tuhan. Silakan. Saat ini kita ajakan pujian. Silakan. Kepada Yohanes dan Grace, ini ada kenang-kenangan dari gereja. Tuhan akan selalu menyertai kalian berdua. Nah, kalian. Silakan. Buat anak kami
Yohanes sama Grace. Saya perwakilan dari Majelis Jemaat HKBP Letare mengucapkan selamat berbahagia untuk pernikahan kalian. Di samping itu, dari HKBP Letare memberikan sebuah satu Alkitab. Jangan dilihat dari bukunya enggak seberapa ini, tapi apa yang tertulis di sini menjadi kekuatan, timbul kasih setia di antara kalian, menjadi penyebar firman Tuhan dalam keluarga dan juga masyarakat. Dan ini saya serahkan, mudah-mudahan Tuhan memberkati rumah tangga kalian. Amin. Lanjutkan. Kalian bisa ada seperti sekarang ini semua karena jerih payah kehidupan Tuhan. Mungkin selama ini ada kesalahan-kesalahan orang tua terhadap kamu, mungkin loh. Kamu berperasaan ganjal sama orang tua, merasa kamu dibesarkan karena ada harus hal yang mendisiplinkan, sehingga itu mungkin hari ini masih ada berkesan. Tapi biar hari ini kalian selesaikan di depan Tuhan, karena kalau kalian ada sampai saat ini tidak lepas dari jerih payah, jadi lelah. Oleh karena itu saya berkesempatan memberikan mungkin bisa kalian menyampaikan itu kepada Saya persilakan orang tua dan jemaat boleh duduk kembali. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu itu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan pelukku kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayat ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Terima
tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Sekarang saya minta Yohanes dan Bruce menghadap ke sana ya. Audiens. Saudara kasih Tuhan, inilah kedua anakmu, anak-anak Tuhan yang hari ini bersatukan antara Yohanes Samosir dan Miss Monica. Setelah mereka dipersatukan, saat ini mereka adalah Tuan dan Nyonya Yohanes Samosir. Mereka bukan lagi dua tapi satu di hadapan Tuhan. Ya, silakan. Saya minta pendeta Sunardi tutup dalam doa. Mari kita bangkit sama-sama. Betapa kami bersyukur Tuhan di sore ini. Sungguh Tuhan, ini hanya atas kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, kami boleh hadir, kami boleh menyaksikan suatu pekerjaan yang ajaib di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Sungguh Tuhan, betapa Engkau sayang kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan hadirat-Mu, bahkan kami boleh, oh Tuhan Yesus, boleh bersyukur, berterima kasih. Semuanya itu karena kehendak. Untuk itu Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk perkataan kita. Yohanes dengan
percaya mereka bukan dua lagi Tuhan, mereka satu di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Engkau Raja menjadi Tuhan dalam kehidupan keluarga ini. Terima kasih Bapa, karena kami boleh bersyukur Tuhan, di mana kami boleh menyertai Tuhan ibadah pernikahan, keberkatan nikah ini Tuhan dari awal pertengahan pada akhirnya. Sekali lagi Tuhan, sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya semuanya kami diberkati Tuhan. Dan kami percaya kedua anak-Mu Bapa akan berjalan bersama-sama dengan Engkau sampai Engkau datang menjemput kami di awan yang permai. Kami boleh terangkat di awan dan bersama-sama dalam rapture Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Sebentar kami akan fellowship, kami pun kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan Yesus menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, tibakan tempat kami masing-masing dan Tuhan apapun. Terlebih Tuhan kami percaya Engkau terus dan selalu menyertai kami selama-lamanya. Karena Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai kami semuanya hari ini, kemarin, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dan kami mengakhiri Tuhan ibadah pernikahan kudus ini Tuhan, pemberkatan nikah kudus ini Bapa, dalam tangan-Mu Bapa dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Mari sebelum kita kembali saudara, mari kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam nama Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan yang manis dan keintiman bersama Roh Kudus, senantiasa menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali kedua menjemput kita di awan-awan, dan bahkan sampai hidup kekal selama-lamanya. Mari kita telah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Acara pemberkatan yang kasih saya. Silakan lanjutkan. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk boleh kembali duduk. Sekali lagi boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua mempelai yang berbahagia sore hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Daud beserta tim yang sudah melayani, juga Bapak Pendeta Sunardi. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan beberapa prosesi acara. Setelah selesai pemberkatan yang sudah kita saksikan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan sekali lagi secara live streaming di kanal YouTube yang ada. Selanjutnya kita akan melakukan prosesi pemotongan kue pengantin. Ini sebagai simbol kekuatan cinta dari Grace dan juga Yohanes, bahwa sama-sama kita doakan kiranya perjalanan cinta mereka hanya dapat dipisahkan oleh maut. Kita berikan doa dan restu terbaik setiap kita yang hadir di sini, maupun Bapak Ibu, tamu undangan dan kerabat yang ada di rumah yang menyaksikan secara live streaming sore hari ini. Saya persilahkan Yohanes dan Grace untuk boleh menuju ke wedding cake yang ada. Sebuah perjalanan yang baru bagi pasangan suami istri yang baru saja diberkati lewat pemberkatan kudus secara Kristen. Sama-sama kita sekali lagi doakan yang terbaik untuk Yohanes dan juga Grace. Hanya maut yang bisa memisahkan perjalanan cinta mereka. Boleh diberikan pisaunya kepada kedua mempelai dan ditancap ke sisi yang paling atas kue pengantin yang ada. Kedua mempelai berfoto dulu dengan kue pengantin yang ada. Selanjutnya Yohanes dan Grace akan melakukan pemotongan kue pengantin. Ditancapkan pisaunya ke sisi yang paling atas kue pengantin yang ada, dan tunggu apa-apa dari saya nanti hitungan ketiga potong secara perlahan sampai ke sisi yang paling bawah kue pengantin yang ada. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk kedua mempelai yang berbahagia. Setiap Bapak Ibu yang ada di rumah juga boleh ikut serta dalam kebahagiaan sore hari ini. Sekali kasih tepuk tangan Bapak Ibu untuk Yohanes dan juga Grace.
Selanjutnya mereka sebagai sepasang suami istri yang baru saja diberkati hari ini, saya persilakan boleh berdiri di depan kue pengantin. Dan untuk pertama kalinya di hadapan Bapak Ibu, para tamu undangan yang hadir dan juga rekan-rekan yang ada di rumah yang menyaksikan secara live streaming, Yohanes dan juga Grace akan saling melayani untuk pertama kalinya sebagai sepasang suami istri, memberikan suapan cinta kasih dari Grace ke Yohanes dan sebaliknya dari Yohanes dan juga ke Grace. Boleh dicopot maskernya sebentar. Karena malam ini tidurnya udah barengan, jadi kalau suap-suapan juga nggak apa-apa gitu loh ya, aman gitu, udah aman. Oke, siap-siap, boleh dipotong, ambil potongan kuenya. Iya, pakai pisau, pakai sendok, dikit aja nggak apa-apa. Biasanya kalau cewek potongannya lebih dikit dari cowok ya, kelihatan. Iya. Dalam hitungan ketiga kasih suapan tanda cinta kasih kalian, ya. 1, 2, dan 3. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Boleh diambil kembali kuenya. Tadi Grace tanya, Kak ini suap-suapan, udah harus suap-suapan. Kalau dulu makannya masing-masing, sekarang harus suap-suapan. Tapi biasanya realitanya cewek-cewek itu makannya dikit Bapak Ibu. Jadi yang habisin tuh pasti cowoknya gitu ya. Jadi sekarang suap-suapan dulu, kalau masih ada sisa kasih ke Yohanes gitu. Oke, boleh dipakai kembali maskernya. Dan selanjutnya sebagai tanda terima kasih dan penghargaan dari kedua mempelai dan juga keluarga atas kehadiran Bapak Ibu para tamu undangan sekalian dan juga Bapak Ibu yang menyaksikan secara live streaming di kanal YouTube yang ada, sama-sama akan kita dengarkan sambutan dan juga ucapan terima kasih yang akan langsung disampaikan oleh mempelai pria kita sore hari ini. Saya persilakan. Shalom. Mungkin sebelum aku mengucapkan sepatah dua kata, Bapak mau ada ngomong sebentar. Shalom semuanya. Shalom. Ada ungkapan karena saya dari tanah Batak, kalau ini nggak diucapkan kayaknya nggak sah. Horas, nggak semangat ya. Sekali lagi ya, Horas. Horas. Nah di sini ada abang saya juga Situmorang, pasti sangat menyentuh ya sama Inang Situmorang ya. Terima kasih atas pelayanannya. Pada saat perkenalan pertama sebenarnya saya bilang, abangku duduklah bersamaku bang. Tapi memilih duduk bersama keluarga besar Yosef pada saat itu. Terima kasih Bang ya, sudah membimbing kami dalam beberapa bulan ini untuk acara puncak hari ini. Juga sama kakak, terima kasih atas segala pelayanan, terutama Bapak Pendeta yang sudah berkenan hari ini untuk memberikan pemberkatan kepada keluarga baru ini. Yohanes dan Grace, tadi firman Tuhan sangat menyentuh karena Tuhanlah yang menjadikan pernikahan ini, bukan manusia yang menjadikan. Merancang boleh, tapi Tuhanlah yang menjadikan. Ada kata-kata mutiaranya juga, yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Itu yang harus dipegang sama keluarga baru Yohanes sama Grace. Juga terima kasih kepada keluarga besar Lisarip sama keluarga besar Bahri, terutama di sini Bapak Yosef sama Ibu, juga sama ponakan saya Billy dan Ibu ya. Terima kasih sudah membimbing mereka selama ini. Akhirnya acara puncak hari ini pemberkatan bisa berjalan dengan baik. Juga seluruh keluarga yang hadir, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang ada di tempat ini pada saat ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran, atas doa
restunya di dalam acara pernikahan ini, dan jangan berhenti-berhentinya untuk memberikan doa dan dukungan kepada mereka berdua supaya mereka juga senantiasa bisa menjalankan keluarga yang baru ini. Mereka masih perlu dibimbing. Tadi sudah dikatakan bahwa ini awal yang masih harus diberi pelajaran dan masih banyak memberikan pengertian dan arahan kepada mereka berdua. Pak Yosef sama Ibu, terima kasih banyak. Mungkin sangat minim pertemuan kita, Pak, ya, karena memang masa-masa pandemi ini memang kita sulit untuk mengadakan pertemuan juga ya seperti apa adanya sekarang, akhirnya terbatas juga. Tapi tadi yang pendeta bilang ragu situasi di bulan-bulan yang lalu, tapi ternyata hari ini Tuhan mengizinkan untuk kita mengadakan acara pemberkatan nikah ini. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya awal dari keluarga baru ini membuat kita sama-sama berbahagia. Pertama, saya udah bilang dulu sama Pak Yosef sama Ibu, terima kasih sudah menerima kami menjadi satu dalam keluarga ini. Kemudian ke depan pesan saya kepada Yohanes sama Grace. Tadi Bapak Pendeta bilang tidak ada keluarga yang tidak pernah bertengkar. Itu biasa. Pertengkaran itu adalah pelajaran. Pertengkaran jangan menjadi disimpan di dalam hati, tapi harus dibuat menjadi suatu motivasi ke depan sehingga semakin baik, semakin mengerti, dan semakin menyayangi. Itu harapan saya untuk kalian berdua. Grace, ini Samo ini mungkin sudah lama kenal, tapi ada lagi mungkin yang belum kenal dengan dia, tapi mungkin di dalam keluarga baru ini kalian pasti saling memperdalam perkenalan kalian. Walaupun ada yang kekurangannya, banyak kekurangan pasti, tapi anggaplah kekurangannya itu menjadi kelebihan untuk kalian berdua. Selamat atas pemberkatan nikah ini. Puji Tuhan, kita bisa mengadakan ini dengan sukacita yang paling indah. Terima kasih. Shalom. Oras. Selanjutnya mungkin dari Yohanes boleh langsung menyampaikan ucapan terima kasihnya. Shalom. Shalom. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan karena pada kesempatan sore hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan sehingga acara pada sore hari ini berjalan dengan baik sampai pada akhirnya. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah melayani kami pada hari ini, juga para pelayan-pelayan Tuhan, terima kasih. Terus tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih pada orang tua kami, Bapak Mama, terima kasih sudah mensupport kami dari awal hingga pada hari ini. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kami, Om, Tante, Oma, terima kasih atas dukungannya. Terus saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uda, Namuda. Mungkin Bapak Tua di rumah tidak bisa hadir. Amang Nababan, terima kasih sudah datang. Mungkin dalam kesempatan hari ini, masa pandemi ini, saya rasa banyak keraguan dalam diri kita untuk bisa datang. Tapi saya dan Grace sangat mengapresiasi untuk semua yang bisa hadir di hari ini. Terima kasih bisa hadir, kami sangat mengapresiasinya. Tuhan Yesus memberkati. Boleh kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk kedua mempelai yang berbahagia sore hari ini. Boleh
Boleh sekali lagi Bapak Ibu kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk keluarga baru kita, Yohanes dan juga Grace. Dan ucapan terima kasih tadi dari kedua mempelai yang berbahagia sore hari ini menjadi penutup acara pemberkatan dari Yohanes dan juga Grace. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu para tamu undangan sekalian. Dan sekali lagi terima kasih untuk saudara-saudara maupun rekan-rekan dari Yohanes dan Grace yang telah menyaksikan secara live streaming melalui kanal YouTube yang ada. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat and God bless you all. Bye-bye. 소나무 소리가